Doa selesai. Ya. Ya, selanjutnya seperti biasanya nanti Bapak bisa melakukan presensi terlebih dahulu, melakukan absensi yang hadir seperti biasanya bisa mengacungkan tangannya sambil hadir. Iya, Pak. Oke, yang pertama Ahmad Sunandi. Hadir. Ahmad Sultan. Hadir, Pak. Kemudian ada Ali Sobarudin, Ali Fiandi, Hadir, Pak. Anissa, Dela, Delia, ada Delia, Eva, Fahmi, Hadir. Faris, Pak Roman. Di belakang ada terduduknya tuh. Iya, Pak. Gina, Gus Priyadi, Hadir. Ilham, Hadir. Afif, Hadir. kemudian Muhammad Sofyan, Hasanuddin, Hadir, Pak. Rafli, Hadir. Subi, Hadir. kemudian Taufik Rohman, Hadir. Alif Fasya, Pak. Rivaldi, Mustahil, Hadir. kemudian Muntaqin, Hadir, Pak. Nana, Nur Sinta, kemudian Puja, oh iya ada Puja, Puput, Putri, Raffi Devrana, Hadir. Rehan, Hadir. sama Reza, Hadir. Sinta Dela, yang terakhir Sri Rahayu. Oke, berarti hadir semuanya ya. Iya. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Untuk hari ini nihil. Ya, untuk hari ini kira-kira bertepatan dengan peringatan hari apa ya, Bang? Sumpah Pemuda ya? Iya. Ya. Apa ada yang sudah tua di sini? Ya, Sumpah Pemuda. Saya. Ya, tanggal 28 Oktober itu adalah tanggal memperingati Sumpah Pemuda ya. Ya. Kalian tahu esensi Hari Sumpah Pemuda itu memperingati apa? Esensi kegiatannya? Ada yang tahu sejarah? Apa ya? Wah, apa ya? Apa ya? Kalau nggak ada Sumpah Pemuda, Indonesia ini bisa dibayangkan ya banyak suku, banyak bahasa. Misalkan kalian pengen ke Papua nih, kalian ngerti bahasa Papua nggak? Nggak ngerti ya? Nggak akan bisa ngobrol sama orang Papua di sana. Ya. Nah, karena adanya event Sumpah Pemuda, pemuda-pemuda saat itu melakukan deklarasi bahwasanya ada bahasa kesatuan, ya bahasa Indonesia. Terus hal-hal lain juga ditentukan di situ. Jadi walaupun kalian misalkan keluar daerah, ke Papua, ke Sumatera, ke Kalimantan, walaupun tidak paham bahasa daerahnya, ya akan lebih mudah menggunakan bahasa kesatuan, bahasa Indonesia. Ya, jadi kalian sebagai pemuda ya harus memang bisa tahu apa esensinya. Dan kemudian kalian kira-kira masuknya mau masuk pemuda bukan? Iya. Betul? Saya. Siapa? Dua ya, Pak. Ya, perhatikan. Ada yang pernah dengar generasi milenial? Ada generasi Z. Mungkin kalian pernah dengarnya itu familiarnya milenial aja ya. Tapi itu ada level-level kelahirannya, bukan ketahui. Untuk generasi milenial itu antara tahun 80-an, ini kira-kira kalau Bapak nggak salah ya, 80-an sampai tahun 95. Itu milenial. Ya. Nah, dari mulai tahun kelahiran 96
generasi Z. Ya. Nah, tahun 2005 ke atas itu adalah generasi Alpha. Ya. Jadi jangan disamaratakan milenial semua. Kira-kira kalau tadi dikategorikan kan maksudnya cuma 2000 berapa? Generasi Z ya. Ya. Ya, Bapak juga sebetulnya masuk ke mana nih? Milenium. Ya, buat lo banget Ton. Ya, Bapak itu 96. Jangan pada kaget. Kau udah sesuai ekspektasi. Beda tipis sama Ya. beda tipis Pak. Ya, jadi sebetulnya masuk ke generasi kalian enggak. Ya, jadi tadi yang ada yang mungkin tua, tidak sesuai, tidak sesuai apa? Tidak sesuai data. Ya. Jadi generasi Z itu mulai tahun 96 sampai 2000-an. Nah, itu harus dikategorikan. Tetapi pemuda zaman dulu kan ya yang sekarang masih muda aja lah, diajak deklarasi kayak gitu. Mungkin yang sekarang udah agak-agak tua nggak diajak deklarasinya kayak gitu ya. Iya Pak. Ya. Jadi pengetahuan tentang kalian itu adalah tadi ada momen Sumpah Pemuda dan ada level-level tahun kelahiran berdasarkan generasinya. Misal kalian ada yang punya adik kemungkinan itu dia generasi Alpha. Iya. Ya, generasi Alpha. Nah, jadi di momen Sumpah Pemuda ini harapannya ya kalian sebagai generasi penerus bangsa ya harus bisa lebih baik lagi. Harus bisa memimpin nanti di kemudian hari. Mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan ya kalian di sini ya akan mungkin ada yang jadi kubu, ya, ada yang mungkin jadi Pak RT, ya, mungkin ada juga yang jadi bupati dan lain sebagainya. Ya, 10 sampai 20 tahun ke depan ya kalian yang di sini akan meneruskan nantinya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi belajarnya harus lebih semangat lagi. Oke. Ya, kita coba masuk ke pembelajaran. Untuk materi kali ini bisa diperhatikan. Ya, bisa diperhatikan untuk materi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materinya tentang memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP. Ini adalah materi pembelajaran kita sekarang dan akan kita laksanakan selama 2 kali pertemuan. Ya, dan ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke materi lebih detail lagi, alangkah baiknya Bapak akan tunjukkan untuk tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai nantinya. Ya, untuk tujuan pembelajarannya, biar kalian memang mengerti atau apa yang akan kita capai mengetahui. Nah, ini adalah ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari 2 pertemuan sekarang. Nah, yang pertama adalah peserta didik memahami fungsi firewall pada jaringan komputer. Ya, kalian memahami apa yang ada di jaringan komputer, penerapan firewallnya seperti apa. Ya, ini adalah tujuan yang pertama. Perlu digarisbawahi, firewall pada jaringan komputer. Ya. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran yang kedua. Di sini peserta didik memahami fungsi firewall pada jaringan VoIP. Ya, setelah tadi kita memahami pada jaringan komputer, level layer paling atasnya, kita sedikit masuk ke layer yang selanjutnya, yaitu ke jaringan VoIP-nya. Sebetulnya jaringan VoIP ini ada di dalamnya jaringan komputer sebetulnya. Masuk ke kategori masuk lapisannya jaringan komputer. Tapi akan kita lebih spesifikkan lagi, kita akan bisa pembahasannya kita bagi menjadi 2. Jadi pada jaringan komputer dan pada jaringan VoIP. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, yang ketiga, peserta didik memahami cara konfigurasi firewall pada VoIP ataupun komputer. Jadi untuk menerapkan firewall pada jaringan komputer, untuk menerapkan firewall pada jaringan VoIP, kalian perlu mengetahui juga cara konfigurasi firewallnya bagaimana, baik dia di VoIP ataupun di komputer. Ya, ini adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bawakan di materi kali ini.
Nah, untuk pembagian materinya untuk ketiga tujuan pembelajaran ini, kemungkinan untuk dua tujuan pembelajaran, ada yang pertama, ada yang kedua, ini akan kita bahas, akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Ya, jadi targetnya pertemuan hari ini kalian mampu menganalisa firewall pada jaringan komputer dan mampu menganalisa firewall pada jaringan VoIP. Nah, nanti tujuan pembelajaran yang ketiga ini akan kita pelajari, akan kita bawa di pertemuan yang selanjutnya. Ini adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Jelas? Ada yang tanyakan dulu? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan coba lanjutkan terlebih dahulu. Ya, ini pertemuan yang pertama ya, pertemuan 1. Ya, sebelum kita bahas lebih detail, mungkin Bapak akan mengawali terlebih dahulu. Apa itu firewall kira-kira? Dilihat dari topologi yang ada aja deh, lihat dari gambar yang ada di sini. Di sini kira-kira ada gambar apa nih? Api. Ada gambar orang pakai komputer ya? Ada gambar api, tembok, ya. Ada orang pakai komputer juga. Iya. Tapi di sini dia bedanya pakai slitter, di sini enggak. Iya. Ya. Terus di sini ada gambar internet, logo-logo dari jaringan. Kira-kira ini kesatuan firewall ya? Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu firewall dari gambaran yang ada di sini? Itu siapa si Mama? Itu siapa? Depannya garis. Apa? Ayo. Mau nggak kelihatan? Ya, apa dulu coba? Firewall apa? Firewall itu apa, Pep? Firewall apa, Pep? Aku apa ada tadi waktu ya? Gimana, Pep? It's time to Ya, learn coba this Lisa. trick. Gimana, Lisa? Firewall merupakan sebuah sistem atau perangkat yang memberi otoritas pada lalu lintas jaringan komputer yang dianggapnya aman untuk melalui dan melakukan pencegahan terhadap jaringan yang dianggap tidak aman adalah firewall. Maksudnya tuh kalau pengertian singkatnya firewall itu sistem keamanan, Pak. Intinya adalah sistem keamanan jaringannya. Iya. Ini ada kalimat autentifikasi juga. Iya. Autentifikasi itu seperti kita checkpoint atau pengecekan. Ya, autentifikasi. Nah, kalau dikaitkan dengan gambar ini, ya tadi yang disampaikan Anissa cukup bagus, sudah bagus jawabannya. Coba kita bahas bersama-sama sedikit. Ya, jadi apa yang disampaikan Anissa tadi sudah betul dan berkesinambungan apa yang kita bahas di sini. Nah, di sini apa itu firewall? Di sini ada user, ada firewall, bad traffic dari internet. Nah, tadi yang disampaikan Anissa adalah sudah betul adalah mengamankan, ya, mengamankan pengguna dari serangan internet. Sebetulnya internet itu tidak berbahaya, tetapi ada bad traffic di sini, ya, yang menyebabkan internet itu menjadi bahaya. Nah, bahaya untuk siapa? Untuk pengguna di sini sebagai private network. Maka dari itu, dengan adanya ancaman ataupun ada bad traffic, dibangun sebuah firewall untuk membatasinya, ya, agar semua akses dari internet atau yang dibuat ancaman oleh bad traffic tidak sampai ke private network. Sebetulnya tidak menjamin juga, tidak menjamin private network ini akan 100% aman, tetapi meminimalisir terjadinya ancaman yang memang besar. Yang tadinya memang ancamannya mungkin 70%, bisa ditekan menjadi 30%, kira-kira seperti itu. Ya, itu adalah gambaran firewall secara umum yang perlu kita bahas di awal. Oke, jelas? Ya. Nah, ini tadi nanti ada pengertian-pengertiannya. Nah, tetapi untuk lebih jelasnya, ya, untuk materi kali ini nanti akan ada video yang perlu kalian lihat.
pertemuan hari ini. Nanti ada video sekitar 10 menitan kalau tidak salah videonya. Ya, nanti bisa dilihat bersama-sama dulu ya. Iya, Pak. Dan nanti kita bahas setelah kalian sudah nonton. Halo semuanya, selamat datang di channel Guru Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Mario Bros. Jangan di skip videonya ya. Kayak suaranya kayaknya. Sebelum membahas tentang firewall dalam jaringan komputer, mari kita bahas awal mula penggunaan istilah firewall. Firewall yang digunakan dalam jaringan komputer sangat mirip dengan jaringan firewall dalam struktur bangunan, mobil, maupun pesawat terbang. Sebenarnya dari sinilah nama firewall berasal. Firewall dalam struktur pesawat terbang menyediakan penghalang sehingga jika terjadi kebakaran pada ruang mesin pesawat terbang, firewall ada di sana untuk menjaga agar api tidak menyebar dan menjaga agar api tersebut tidak menyebar ke sisi lain. Jadi firewall ada untuk Ya, sambil dilihat untuk bahan diskusi nanti juga, bila mana ada yang penting kalian bisa untuk nanti dicatat hal yang perlu kalian tulis. Jelas? Ya, silakan dilanjutkan. untuk pesawat terbang akan terlibat. Jadi firewall dalam jaringan komputer adalah sistem yang dirancang khusus untuk mencegah akses dan rasa ketika ingin memasuki jaringan pribadi dengan menyaring informasi yang masuk dari jaringan internet. Firewall akan memblokir lalu lintas yang tidak diinginkan, tetapi akan mengizinkan lalu lintas yang diinginkan. Jadi tujuan firewall adalah menciptakan keamanan koneksi antara jaringan pribadi dan jaringan internet. Karena di jaringan internet akan selalu ada hacker dan lalu lintas jahat yang mungkin mencoba menembus jaringan pribadi untuk melakukan kerusakan dan pencurian data. Dan firewall adalah komponen utama pada jaringan komputer untuk mencegah hal ini. Dan firewall sangat penting untuk organisasi besar yang memiliki banyak komputer dan server di dalamnya. Karena Anda tidak ingin semua perangkat itu dapat diakses oleh semua orang di internet, di mana hacker dapat masuk dan benar-benar mengganggu atau melakukan kerusakan dan pencurian data pada organisasi itu. Itulah mengapa Anda membutuhkan firewall untuk melindungi komputer dan server tersebut. Dan firewall pada jaringan komputer bekerja dengan cara yang sama seperti firewall yang diimplementasikan pada bangunan, mobil, maupun pesawat terbang. Firewall ini dapat menghentikan aktivitas berbahaya sebelum menyebar ke sisi lain dan menyebabkan kerusakan pada jaringan pribadi. Di dunia teknologi tinggi saat ini, firewall sangat penting, terutama para pelaku bisnis atau organisasi untuk menjaga keamanan jaringan komputer mereka. Firewall bekerja dengan menyaring data yang masuk dan menentukan aturannya. Aturan ini juga dikenal sebagai daftar kontrol akses. Aturan ini dapat disesuaikan dan ditentukan oleh administrator jaringan. Administrator dapat memutuskan apa yang dapat memasuki jaringan komputer dan yang tidak boleh memasuki jaringan komputer. Jadi sebagai contoh, di sini saya memiliki beberapa aturan dalam daftar kontrol akses firewall. Ini menunjukkan daftar alamat IP yang telah diizinkan atau ditolak oleh firewall ini. Dan seperti yang Anda lihat, lalu lintas dari beberapa alamat IP diizinkan untuk memasuki jaringan ini. Tetapi lalu lintas dari satu alamat IP telah ditolak. Jadi
akses agar bisa masuk ke jaringan komputer. Jadi setiap data masuk yang menggunakan port tersebut dapat melewati firewall. Tetapi juga pada firewall ini, aturan yang telah dibuat dapat menolak data apapun yang menggunakan nomor port 22 dan 23. Jadi setiap data yang masuk dan menggunakan nomor port tersebut, firewall akan menolak akses dan tidak dapat melewati firewall. Singkatnya, inilah cara kerja firewall. Firewall sendiri terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama disebut firewall berbasis host, dan ini adalah sebuah firewall dalam bentuk perangkat lunak. Ini adalah jenis firewall yang diinstal di komputer dan hanya dapat melindungi komputer itu saja. Misalnya versi sistem operasi Microsoft yang lebih baru yang telah dikemas sebelumnya dengan firewall host-based firewall, dan Anda dapat melihat contohnya di sini. Yang kedua, firewall berbasis host pihak ketiga yang dapat dibeli dan diinstal di komputer. Jadi, misalnya Komodo Firewall yang merupakan firewall berbasis host pihak ketiga yang populer di Indonesia. Dan juga banyak program antivirus yang memiliki firewall berbasis host. Yang ketiga, firewall berbasis jaringan. Firewall berbasis jaringan adalah kombinasi dari perangkat keras dan perangkat lunak dan beroperasi pada lapisan jaringan. Ditempatkan antara jaringan komputer pribadi dan jaringan internet. Tetapi tidak seperti firewall berbasis host, di mana ia hanya melindungi komputer saja. Firewall berbasis jaringan melindungi seluruh jaringan, dan ini dilakukan melalui aturan manajemen yang diterapkan ke seluruh jaringan, sehingga setiap aktivitas berbahaya dapat dihentikan sebelum mencapai komputer. Firewall berbasis jaringan dapat menjadi produk yang berdiri sendiri atau stand-alone firewall. Umumnya digunakan oleh organisasi besar. Firewall ini juga dapat dibangun sebagai komponen dari sebuah router yang banyak diandalkan oleh organisasi yang lebih kecil, atau mereka juga dapat digunakan di infrastruktur cloud penyedia layanan. Sekarang banyak organisasi akan menggunakan firewall berbasis jaringan dan berbasis host. Mereka akan menggunakan firewall berbasis jaringan untuk melindungi seluruh jaringan secara keseluruhan, dan mereka juga akan menggunakan firewall berbasis host untuk perlindungan individual mereka untuk komputer dan server mereka. Dan dengan melakukan hal tersebut, mereka akan memastikan perlindungan maksimal. Ketika ada data berbahaya yang berhasil melewati firewall jaringan, kemudian akan diamankan oleh firewall berbasis host di setiap komputer untuk menghentikannya. Terima kasih banyak sudah Jelaskan videonya. Kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Halo semuanya, selamat datang di Ya, tadi yang sudah kalian tonton itu adalah video tentang pemaparan firewall pada jaringan komputer ya. Ya, sebelum nanti ada penugasan, mungkin akan Bapak jelaskan sedikit, dan nanti momen sharing juga Bapak akan beberapa menanyakan dari hasil video yang sudah kalian lihat. Nah, tadi di sini sudah dijelaskan analogi firewallnya. Ya, tadi digambarkan adalah sebuah pesawat ya. Nah, di sini ada analogi sebuah gambar pesawat. Sebetulnya ini hanya analogi saja, hanya perumpamaan, ya, hanya perumpamaan. Jadi ada satu titik api di pesawat tersebut, dan untuk menanggulangi api tersebut agar tidak merambat ke bagian lainnya, maka dari itu di situ adanya firewall. Nah, kalau tidak adanya firewall, ini bisa dijadikan atau bisa jadi untuk apinya bisa merambat ke bagian yang lainnya. Ya. Nah, di sini bisa diperhatikan juga, ini adalah untuk topologi
topologi yang sederhana, ya. Untuk topologi sederhana penerapan firewall-nya. Nah, untuk di sini ada beberapa perangkatnya juga, ya. Ada PC dan yang tengah ini untuk perangkat apa ya? Siapa ini? Ja. Perangkat apa aja yang hitam kotak ya? Router. Betul nggak router? Ya betul ya. Ya, jadi di sini ada apa namanya? Ada satu topologi LAN, local area network, yaitu ada beberapa klien. Di sini ada 3 klien dan kemudian ada router di sini. Ya, fungsi router di sini untuk apa? Fungsi router di sini untuk apa nih? Hah? Bikin jaringan? Jaringan apa? Jaringan ikan? Jaringan apa nih? Hah? Media jaringan? Ya, lebih tepatnya adalah untuk membuat firewall-nya. Ya, sebetulnya fungsi utama dari router itu apa sih? Ada yang tahu? Ini kan ada klien nih. Ya, ada klien, ada router. Ya, di sini ada klien nih. Ya, klien. Di sini apa? Router. Fungsi utama dari router itu sebetulnya apa sih? Ketakin. Fungsi router itu esensi utamanya untuk apa router itu? Lalu lintas. Ya, ada kaitan juga betul. Sebetulnya fungsi utama dari router itu adalah bukan untuk membuat firewall ya, perlu digarisbawahi. Tetapi sebagai pembagi jaringan. Ya, namanya juga router atau rute. Ya, sebagai pembagi rute. Mau ke A, mau ke B ataupun mau ke C. Itu adalah fungsi utamanya untuk router. Tetapi di dalam router selain dia bisa membagi jalur jaringan, dia juga bisa membuat konfigurasi memang dibutuhkan oleh usernya. Ya, jadi fungsi utamanya sebetulnya bukan untuk membuat firewall, tetapi sebagai pembagi jalur. Apa bedanya router sama switch? Apa bedanya router sama switch? Ayo, tahu switch nggak? Hah? Tahu switch nggak? Yang kayak gini. Switch kayak gini. Apa? Yang banyak switch. Yang banyak apa nih? Portnya. Itu switch ya. Kalau beda sama router apa? Router juga bisa untuk port juga. Hah? Penyebar jaringan ya, berarti kan ada persamaan dan perbedaan antara switch dan router ya. Kalau switch itu dia hanya sebagai lalu lintas saja, dilewati saja, kayak persimpangan lah ya, kayak persimpangan. Kira-kira kalau persimpangan bisa kita atur nggak? Enggak ya, dalam arti gini, tidak bisa kita arahkan. Misalnya ada perempatan yang tidak bisa atur, ubah jalurnya. Misalkan perempatan dirubah pertigaan, udah ya spottingnya kayak gitu, udah tempat lokasi jalannya kayak gitu, yang memang sudah diatur sedemikian rupa seperti itu. Nah, kalau memang di router itu selain dia sebagai lalu lintas, dia juga memang bisa sebagai pengatur. Misalkan ada pos polisinya di situnya yang mengatur lalu lintasnya. Bisa juga di perempatan itu di stop oleh polisi lalu lintasnya. Atau bisa juga misalkan di stop semua persimpangannya. Jadi bisa diatur kalau si router itu. Jadi kalau switch tidak bisa diatur, apa adanya seperti itu. Kalau router dia bisa mengatur mana yang jalur yang di stop ataupun jalur yang tidak di stopnya, seperti itu. Nah, selain dia mengatur jalur, maka dari itu ada fitur-fitur tambahan juga. Salah satunya juga di sini untuk membuat firewall, ya, untuk membangun lapisan keamanan jaringan seperti itu. Jelas? Jelas. Ya.
Nah, kemudian dilanjutkan juga di video di sini. Ya, jadi diperhatikan ya, jangan sampai diperhatikan. Iya, Pak. Nah, di sini yang namanya bad traffic-nya nih. Tadi ada bad traffic ya. Ada bad traffic itu adalah gangguan dari internetnya. Sebetulnya secara murni internet itu tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi yang mempengaruhi adalah bad traffic, orang-orang seperti cracking atau hackingnya yang mempengaruhi sebuah internet itu bisa adanya ancaman. Ya. Tapi kalau dari sananya internet itu nggak ada ancaman positif, tapi ada bad traffic itu yang mempengaruhinya. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya atau ada di materi selanjutnya akan membahas internet juga nanti. Kira-kira internet itu dari mana sih? Ya, ada yang pernah mikir nggak internet itu dari mana? Ya, nanti kita ada pertemuan selanjutnya bahas internet juga nanti. Kayak misalkan ada proses hujan. Kalian kalau belajar IPA, hujan itu nggak ujuk-ujuk datang dari atas. Ada penguaian dari laut, naik ke atas, awan, dibawa ke daerah dataran tinggi, terus hujan. Prosesnya kan kayak gitu ya. Nah, itu ada proses hujan. Mungkin kalau orang-orang zaman dulu kayak di zaman-zaman mungkin belum modern nih, mungkin di zaman-zaman kayak Maya, mungkin Mesir yang kuno, belum tahu ilmunya. Mungkin hujan itu ya bisa dijadikan dari dewa. Ya, nggak tahu secara saintifiknya dulu. Tapi orang zaman sekarang kan ya udah tahu secara saintifik hujan itu dari mana. Nah, begitu juga dengan internet. Kalian hidup di zaman modern, jangan butuh-butuh internet itu kayaknya dari mana kayak gitu. Ya, jangan sampai balik lagi ke zaman Maya kuno, barangkali istilahnya internet itu butuh-butuh ada dari dewa barangkali. Ya, itu ada prosesnya. Ya, itu kan ada prosesnya. Nah, prosesnya itu seperti apa? Nanti kita akan coba bahas di yang selanjutnya juga. Jadi kan kita kayak di kota, itu bentuknya kota itu apa sih? Kayak gitu. Apa jangan-jangan dibohongin? Cuma beli kertas ada angkanya doang. Ya, oke, balik lagi ke sini. Nah, oke, ini tadi lanjutan dari materi firewall-nya. Ini balik lagi ada bad traffic, ada tambahan server di sini secara analoginya. Nah, kemudian di sini ada daftar kontrol akses. Ya, ada daftar kontrol akses. Nah, sini hanya yang ditampilkan itu hanya sampel saja, hanya sampling untuk kalian memahaminya lebih mudah. Ya, ini tabel ini hanya memang memudahkan kalian untuk memahaminya. Nah, di sini ada beberapa entitas. Tahu entitas? Ya, subjudulnya, bukan subjudul, judulnya lah. Ya, ada berapa entitas di sini? Ada 5-nya. Ya, ada 5. Coba belakangnya ini siapa? Rehan baik biasanya. Rehan baik, Pak. Baik nggak kalau di sini? Ya, ada berapa entitas di depan? 5. Ada 5. Apa aja 5? Ada 5 ya? Ya, yang pertama permission. Permission itu adalah aksinya. Ya, mau di-deny ataupun di-allow. Kalau di-deny itu apa? Menolak ya. Kalau allow adalah mengizinkan. Itu adalah untuk aksesnya, hak akses. Ya. Kemudian ada langkah selanjutnya, ada tanggal berikutnya, ada IP address. Kemudian ada protokol, destination dan port. Nah, mungkin yang akan dipakai ada 4 tabel. Ini adalah 4 tabel yang akan kita pakai atau gunakan media untuk membuat firewall-nya. Apakah kita nanti menggunakan medianya menggunakan IP address ataupun protokol, bisa juga destination ataupun port. Ya, kita memilih salah satu untuk media pemblokiran atau pembuatan firewall-nya. Kalau IP address kira-kira apa? Alamat komputer ya? Iya, alamat komputer. Kalian sudah kelas 12, harusnya tidak perlu ada yang belum paham apa itu IP address. Protokol itu apa? Aturan. Ya, aturan lalu lintas
otoritas jaringan yang dijalankan pada sebuah jaringan ya. Ada TCP, ada UDP di sini sampelnya. Destination, tujuan dari usernya atau tujuan yang akan diakses oleh usernya. Ya. Kemudian port, terminal jaringan. Ya, port itu adalah terminal jaringan. Ya, bisa jadi ini menjadi subbab dari protokol. Ada TCP, ada UDP, di dalamnya ada port juga. Ya. Ini adalah tabel daftar kontrol akses yang bisa kita gunakan untuk membuat firewall. Nah, di sini dicontohkan tadi ya, ada dicontohkan sebagai sampel. Di sini ada kita menggunakan medianya IP address. Jadi ada IP address yang kita allow bisa melewati firewall, ada IP address yang kita deny tidak bisa melalui firewallnya. Nah, tadi kita bahas juga aturan firewall ada bisa pakai alamat IP dan lain sebagainya. Nah, ini sebagai sampling kita menggunakan yang media portnya. Jadi ada port yang di deny, ada juga port yang di allow atau diizinkan. Yang sekiranya di deny dia tidak bisa masuk ke protokol firewall yang sudah ditentukan. Ini kita contoh portnya. Jadi tadi ada dua contoh. Kita mengambil IP address dan media portnya. Nah, kemudian selanjutnya sampai yang siapa? Paris. Paris ya? Paris. Jenis firewall ada berapa, Paris? Ada? Ada dua. Biar kenyang. Ada dua ya, Paris. Yang pertama apa, Paris? Yang pertama ada firewall yang berbasis Mosiaris. Ya, yang keduanya apa? Berbasis jaringan. Suaranya Paris lembut banget nih. Ya, jadi ada dua jenis firewall ya. Yang pertama ada firewall yang berbasis host, dan yang kedua adalah ada firewall yang berbasis jaringan. Nah, kalau yang berbasis host tadi kira-kira apa? Yang memang dia berbasisnya software ya. Software itu tidak ada bentuk 3D-nya, hanya sebagai media saja di dalamnya. Nah, yang pertama ada berbasis host. Host itu ada firewall yang berbentuk software. Atau bisa juga untuk media sistem operasi Windows, khususnya Windows yang baru, sudah ada Windows Defender atau Windows Firewall-nya. Nah, ini untuk jenis sistem operasi Windows yang memang untuk versi yang terbaru sudah ada Windows Firewall-nya. Kemudian kita beralih ke firewall berbasis jaringan. Ya, kalau yang berbasis jaringan itu apa? Siapa si Eva? Ada Eva nggak? Mana Eva? Oh, itu Eva. Ya, kalau yang berbasis jaringan contohnya pakai apa, Pak? Ratras. Lunak keras. Ya, contohnya pakai hardware-nya apa? Yang tadi sudah dibahas juga di awal. Pakai apa, Pak? Pakai router ya contohnya ya. Ya, jadi untuk yang firewall yang berbasis jaringan, jenis yang berbasis jaringan itu contohnya menggunakan hardware ya. Hardware-nya bisa router dan perangkat lainnya bisa membangun sebuah firewall. Nah, itu adalah jenis-jenis firewall ini. Nah, ini media-medianya. Nah, maka dari itu memang rekomendasi sebuah topologi jaringan memang semakin banyak layer, semakin banyak lapisan keamanannya, memang dia semakin bagus. Ya, bisa meminimalisirnya. Ketika dia lapisan keamanannya hanya satu layer,
ya akan mudah dimasuki oleh bad traffic. Nah, di sini bisa dianalogikan, bisa digambarkan nih. Dia ada yang berbasis jaringan dipasang dan ada juga yang berbasis host dia dipasang juga. Jadi ketika dia memang untuk yang satu firewall itu sudah tembus, masih ada lapisan firewall yang selanjutnya. Dan istilahnya sebaik-baiknya ya semakin banyak lapisannya. Ya, seperti itu. Ini hanya sampling aja 2 lapisan firewall. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini akan berhubungan juga dengan apa yang kalian kerjakan nantinya di tugas selanjutnya. Jadi harapannya imajinasi seperti ini yang dianalogikan di video bisa ditampung, bisa diterapkan nanti di penugasan juga nih terkait dengan keamanan jaringan, tentang lapisan firewall, dan implementasi nanti bagaimana ya kira-kira dengan pengetahuan kalian bisa dituangkan di dalam tugas. Ya, oke, sampai sini ada yang kan? Ya, gimana, Raffi? Contoh bad traffic itu apa itu, Pak? Contoh bad traffic. Ya, namanya bad traffic itu sebetulnya bermacam-macam ya, dan tergantung motifnya juga. Tetapi melihat dari esensi bad traffic, memang sudah ke arah hal yang memang negatif. Ya, bad traffic. Nah, mungkin kebanyakan bad traffic ini dilakukan untuk hal yang negatif yang memang berbau kriminal. Ya, misalkan contohnya ya pencurian data, misalkan pencurian data pribadi dan lain sebagainya. Jadi tentang pencurian data apa? Data digital. Nah, caranya bagaimana? Ya zaman sekarang sudah bermacam-macam cara itu. Alhamdulillah, jam keempat telah selesai. Mari kita ikuti pelajaran pada jam kelima. Ya, tadi menyambung sedikit. Tapi pertanyaan cukup menarik pertanyaannya. Jadi caranya bagaimana melakukan bad traffic? Kalau untuk zaman dulu mungkin masih kebanyakan konvensional ya. Dalam arti ya menunggu user saja, user menunggu koneksi ke internet, udah masuk baru ketangkap datanya. Kalau sekarang bermacam-macam, bisa pasang umpan, bisa cara mungkin disebar pakai malware dan lain sebagainya. Jadi itu sangat bermacam-macam banget. Makanya ada banyak film-film tentang hacker itu memang diadaptasi dari memang tadi live juga. Ada juga yang pasang umpan. Dalam pasang umpan itu kita taruh satu file di komputer user. Ketika user itu buka filenya, ketangkep umpannya. Semua datanya bisa langsung dilacak. Jadi membuka pintu yang tadinya tertutup. Jadi kita pasang umpan kayak gitu. Jadi macam-macam bad traffic itu ya sangat banyak sekali. Tapi pada intinya mengambil esensinya bad traffic itu ya sudah mengarah yang pastinya ke hal yang negatif atau ya kegiatan kriminal juga seperti itu. Ya. Nah, kira-kira kalau tukang fotokopi termasuk bad traffic bukan? Ya? Atau jangan-jangan kayaknya hacker-hacker hebat itu orang tukang fotokopi, Bapak sih terasa sama. Kayaknya sih. Ya. Mas tahu nggak? Ya. Setiap hari nih orang fotokopi KTP, fotokopi akta, tanpa ada keterpaksaan, orang itu menyerahkan datanya semua. Bayar bisa. Ya, kayak gitu. Orang udah ditutupi privasi segala macam, tapi kalau orang fotokopi itu biasa-biasa aja. Ya, jadi jangan-jangan ya mereka itu sebetulnya kamuflase jadi orang fotokopi. Ya, teorinya aja. Ya. Jadi kalau kalian fotokopi dilihat, jangan-jangan di ruangan belakangnya ada server. Ya, bahaya. Atau fotokopi asli coba dicek. Jangan harus hati-hati. Jangan ada satu tangan khusus server gede di sistem. Jadi tanya aja orang fotokopi kira-kira apa IT-nya nih. Kalau udah ke arah situ ya harus ganti orang fotokopi.
Ya, perhatikan. Ya, selanjutnya nanti sekarang kita masuk ke bagian penugasan. Ya. Nah, kita coba lihat dulu di sini di Tara infonya. Ya, kita coba lihat bersama-sama di sini. Bapak akan membagikan atau men-sharing LKPD yang perlu kalian kerjakan. Ya. Nah, di sini ada LKPD yang perlu kalian kerjakan. Apa itu LKPD? Lembar kerja serta ya, jadi penugasan intinya yang perlu kalian kerjakan nantinya. Nah, di sini perlu dipahami biar jelas untuk pelaksanaan tugasnya. Yang pertama adalah bentuk kelompok berjumlah minimal 5 peserta didik atau 5 siswa. Ya, jadi minimal minimal 5, ya sebetulnya lebih dari 5 bisa, tetapi kita ambil nanti melihat kondisinya nanti, ya sekiranya tidak jauh dari 5 juga. Ya. Kemudian diskusikan materi yang telah dipelajari. Jadi tadi yang sudah Bapak jelaskan terkait dengan video pembelajaran dan yang sudah Bapak jelaskan juga, dan ada materi-materi yang sudah dicatat, ambil materi diskusi dan didiskusikan dengan kelompoknya. Ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil diskusi tadi, ada hal-hal yang memang perlu dikerjakan nantinya untuk dipresentasikan atau dikerjakan. Nah, di sini dijelaskan kerjakan pada buku tugas sebagai berikut. Mungkin bisa buku tugas ataupun bisa pada nantinya kertas lembar juga. Ya. Nah, apa yang perlu dikerjakan? Nanti kalian bisa mengerjakan cari pengertian firewall itu apa. Ya, pengertian firewallnya apa? Kemudian yang kedua adalah fungsi firewall pada jaringan komputer, khususnya mungkin pada level jaringan komputer dulu saja. Ya, kita belum masuk ke VoIP-nya nih. Ya, jadi kita masuk ke jaringan komputernya. Jadi fungsi firewall pada jaringan komputer. Ini adalah dua yang perlu kalian cari. Kemudian langkah selanjutnya adalah yang perlu kalian cari kembali, penerapan firewall pada perusahaan atau instansi. Mungkin perlu dibedakan, perusahaan, instansi itu memang dua hal yang berbeda ya. Perusahaan itu memang dia yang mungkin lebih ke swasta atau mungkin bisa ke e-commerce juga, itu bisa dikatakan perusahaan. Instansi ini memang lebih ke memang perkantoran, bisa perkantoran daerah, perkantoran pusat, perkantoran pemerintahan, itu dikatakan instansi. Jadi dua hal yang berbeda antara instansi dan perusahaan. Nah, di sini kalian cari setiap kelompok yang harus berbeda perusahaan. Jadi setiap kelompok harus berbeda perusahaannya. Misalkan kelompok A perusahaannya perusahaan Indofood misalkan. Kemudian kelompok B perusahaannya misalkan Mayora. Ya, harus berbeda. Nanti akan menghasilkan presentasi yang berbeda juga. Kemudian setelah dikerjakan ketiganya, ditarik kesimpulan. Ya, ditarik kesimpulan dari mulai pengertian, fungsi firewall, dan tadi penerapan firewallnya disimpulkan menjadi satu paragraf yang memang padat dan singkat. Itu adalah kira-kira yang perlu dikerjakan. Dan mungkin nggak perlu terlalu secara teori panjang juga. Yang penting esensi-esensi atau poin-poinnya bisa didapatkan dan nanti bisa cukup untuk dipresentasikan. Ya, jadi ya Bapak ulang lagi, ada pengertian firewall yang perlu dicari, fungsi firewallnya, dan penerapan firewall pada perusahaan atau instansi. Kemudian disimpulkan, kemudian dipresentasikan setiap kelompoknya. Nah, untuk media pembelajarannya atau sumber informasi yang perlu kalian dapatkan, nanti kalian bisa sebebas-bebasnya berliterasi atau mencari sumber informasi yang ada, baik dari buku catatan, baik dari buku paket, ataupun boleh juga dari internet. Dan untuk catatannya diperbolehkan menggunakan handphone. Dalam catatan hanya dipergunakan, difungsikan untuk kegiatan penugasan saja. Jelas? Jelas. Ada yang tanyakan? Ada yang belum jelas penugasannya? Ya. Jelas ya? Nah, untuk sekarang selanjutnya silakan bentuk kelompoknya dan langsung ke posisi diskusi yang memang relevan untuk bisa berdiskusi.
Dan nanti kemungkinan hanya satu kelompok saja yang maju deh kayaknya ya, untuk melihat kondisi waktunya. Ya, jadi 15 menit bisa dikerjakan dan nanti siapa yang maju, Bapak random harus kerjakan semuanya. Oh iya Pak. Pak. Gabung. Untuk mana ya Pak? Untuk berapa itu yang ditulis hanya itu sama saya. Kita pilih sendiri atau ditulis sama? Oh iya, perusahaannya belum dibagi ya? Iya Pak. Oke. Tadi ada yang ditanyakan enggak? Biasa Pak kalau ikan itu. Ya ada 6-nya. Oke. Ada 6 kelompok enggak? Coba ngacu perwakilan kelompoknya. Ngacu perwakilan kelompoknya. 2, 3. Berarti ngacu buat beri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul ya? Orang belum dapat. Astagfirullahaladzim. Mata gabung ke kelompoknya Bang Mata. Di apa nih tadi? Dapat Dikasih uangnya blocking begini nggak apa-apa. Ya, perhatikan. Jadi ada 6 kelompok ya. Coba kelompok yang pertama dulu. Begini aja guys. Ya, kelompok yang pertama nanti ambil yang bank. Banknya bisa ambil di mana saja, tahu bank kan? Bank swasta, bank negeri banyak. Ya. Kemudian kelompok 2 ini aja guys. Kelompok Raffi. Random aja random. Kelompok 3, siapa si Ali? Pendidikan. Tahu dinas pendidikan nggak? Ya. Terus kelompok 4, kelompok Kasubi, Polri. Bagian 5, usaha swasta. Topik, tahu usaha swasta nggak? Swasta. Mayora, Indofood, dan sebagainya. Kalian beli salah satu perusahaan swasta. Ya. Yang terakhir, penyedia jasa. Jasa tahu nggak? Oh, jadi pakai atau cukur rambut bisa juga jasa. Ya, kalian cari di salah satu penyedia jasa perusahaan. Ya, silakan dicari di usaha 15 menit bisa selesai. Didiskusikan dengan baik. Ya, silakan didiskusikan tiap kelompok ya. Ya, perhatikan Bapak ulangi lagi, bisa kalian cari informasi dari buku catatan, paket ataupun dari internet untuk mengumpulkan datanya ya.
Sampai mana udah bisa ngerjain? Boleh dong. Titik. Londe. Vino. Erwel. Balik. Esensi jasa itu, kamu paham jasa nggak? Bukan menjual barang. Ya, jadi tanpa menjual barang yang bisa dilakukan, ya bisa pengiriman barang, ekspedisi boleh, atau jasa bisa kamu konsultan dan I love you. Ayo, siapa? Gus, apa Gus? Apa Fahri itu? Kami Pak. Ya, gimana ya? Atas pengertian. Pertanyaannya nih.
Aman. Coba gue Pak. Hari terapan mana guys? Belum guys. Tidak ada. Ada yang sudah selesai? Ya, perhatikan, untuk penerapan value-nya memang ada yang tidak ada dan ada yang ada secara spesifik. Kalau memang ya ada yang tidak ada, ya dikreasikan, diimplementasikan dengan kaliannya seperti apa, kayak gitu. Ya, jangan hanya dari internet saja untuk penerapannya. Misalkan ekspedisi nih, apa yang diamankan? Misalkan data pelanggan, misalkan. Ada yang sudah selesai? Belum Bapak, ada lagi. Lagi? Dari apa sih? Kalau yang aman siapa cuman? Ada Pak. Belum selesai Pak. Hah? Belum selesai. Belum selesai. Iya. Mau nyari Pak. Selesai Pak.
Minggir lu. Letupan. Tahu. Ya, silakan agar waktunya bisa efektif dimulai presentasinya. Ya, nggak perlu Bapak jelaskan lah Mas 12 diskusi seperti apa ya. Silakan dimulai, dibuka diskusinya. Moderator. Ayo. Duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 1 akan membawakan materi sistem keamanan firewall untuk perusahaan instansi bank. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari firewall itu sendiri. Menurut kelompok kami, firewall adalah tembok pelindung atau dinding pelindung untuk sistem keamanan yang dirancang untuk mencegah akses yang tidak diinginkan dari Ya, kamu jawab. Serius. dari apapun dalam mengerjakan eksternal. Ya, coba Bapak potong sebentar ya. Coba langsung ke penerapannya aja boleh. Apa namanya penerapan firewall pada perusahaan atau instansi kelompok 1? Perusahaan bank BCA. BCA pada perusahaan terbuka yang boleh mengkhawatirkan suatu sistem keamanan pada perusahaan dari ancaman tracking atau hacking. Karena Indonesia menuntut sistem keamanan digital yang kokoh untuk menekan ancaman serat. Ya? Coba ada 2 pertanyaan terkait dengan bisa secara umum ataupun secara spesifik dengan judul yang dibawakan tadi. Ada yang bertanya? Ya, coba Rami. Kenapa bank harus menggunakan firewall? Oh, satu lagi. Satu lagi siapa? Ada yang tanya satu lagi? Ada nggak? Mas satu aja. Aku tahu. Silakan Mana Beb? Mau tanya nggak? Boleh nanya lagi nggak kelompok ini, Pak? Boleh, Sob. Siapa? Adi Fendi? Apa sistem keamanan setiap kantor bank BCA itu berbeda atau sama? Keamanannya itu sama apa beda-beda setiap kantor banknya? Ya, cukup 2 pertanyaan dulu saja. Kenapa firewall lagi? Kenapa firewall diterapkan di bank? untuk mengamankan data nasabah. Yang Adi Fendi? Kalau untuk yang Alfiandi, boleh diulangi. Apa di setiap kantor bank cabang bank BCA itu penerapan firewall-nya sama semua atau beda-beda? Cabang kantor atau Di semuanya di seluruh Indonesia jadi itu di seluruh. firewall-nya itu sama atau beda-beda penerapannya? Nah, kalau penerapan firewall itu sama ya untuk setiap perusahaan. Karena kalau misalkan kita pakai sistem firewall
Pak. Ya, mungkin sedikit menyambung juga untuk menyambung diskusinya. Jadi tadi lebih spesifik yang dipakai bank itu dalam penerapan firewall yang diamankannya tadi apa jawabannya tadi? Data nasabah ya? Ya. Apakah data nasabah saja atau memang ada hal lain yang diamankan pada bank dalam topologi firewall? Ada nggak? Ada Apa selain data nasabah? data perusahaan kayak data-data keamanan, data-data buat mesti menjaga kerahasiaan dari perusahaan. Misalnya ya, termasuk data transaksi juga mungkin bisa ya? Iya. Ya. Nah, pertanyaan lanjutannya ada satu lagi terakhir. Misalkan dalam satu bank itu, ini kan apa namanya? Kita bicara bank ya, bukan perusahaan kecil kayak toko toko sembako katakanlah. Bank itu kan memang punya jutaan nasabah. Ya, punya jutaan nasabah, punya level yang memang besar, betul nggak? Nggak ada bank yang lengkapnya cuma RT aja, bukan bank itu arisan kayaknya. Iya Pak. Ya. Ya. Nah, pertanyaan Bapak, misalkan dalam waktu hitungan setengah jam, sistem keamanan firewall di bank itu mati, apa yang bisa terjadi? Jangan berkata berjam-jam lah. Ya, 10 menit, 15 menit. Yang berarti kan yang lain? Ya, berarti kan yang lain sebentar lagi. Ya, jadi pertanyaannya, bagaimana dampak impact-nya ketika firewall pada bank mati sekitar 10 menit? Apa yang akan terjadi? Kira-kira apa yang akan terjadi? Jawab baru. Alhamdulillah, jam kelima telah selesai. Mari kita ikuti pelajaran pada jam ke-6. Ya. Gimana kira-kira? Jadi kalau misalkan dalam waktu 10 menit Ya, sampling aja contohnya ya beberapa menit lah ya. Kayak gitu. Kira-kira apa yang akan terjadinya? mati gitu ya. Iya. Mati. Ya mungkin pasti ada sih Pak beberapa, cuman nggak banyak, nggak semuanya, nggak overall gitu ya Mas. Pasti ada yang bocor. Karena kan kita nggak mungkin juga kalau firewall tuh fungsi utamanya sebenarnya bukan mengamankan seluruh. Kayak yang dijelasin tadi kan sama Bapak itu kalau misalkan kita menggunakan cuma satu layer, apalagi ini kan dalam sebuah instansi ya. Kalau kita menggunakan cuma satu layer itu pasti nggak akan bertahan lama. Jangan kan dalam jangka beberapa menit, mungkin selama perusahaan itu berjalan, selama perusahaan itu berlanjut, masih banyak daya tracking yang bisa masuk gitu, termasuk akses dari data perusahaan. Jadi jangan ngambil contoh kecil lah. Kalau misalnya beberapa menit mati itu bisa terjadi sistem kebocoran juga dari keamanannya, itu pasti banget, tentu banget itu bisa. Karena ya emang kalau misalkan firewall aja kalau digunakan logikanya gitu ya, analogikannya kan firewall kalau digunakan cuma satu layer aja itu bisa tembus. Gimana kalau ini mati, udah pasti itu bakalan bocor. Ya, bagus. Ya, jadi pada intinya ya kita berandai-andai misalkan apa namanya ya sebuah firewall itu mati di bank, ya pasti ada impact-nya, tidak mungkin tidak ada. Dengan adanya firewall-nya nyala saja, itu adanya bad traffic pasti masuk. Apalagi firewall-nya mati, ya bisa jadi ada dana nasabah yang miliaran bisa keluar, atau mungkin ada pin nasabah yang berserakan juga. Jadi itu hal yang pasti terjadi, tetapi ya tidak semudah itu juga. Pasti memang namanya perusahaan sekelasnya bank ya tidak akan satu layer atau satu lapisan saja. Ya pasti itu memang ada berapa lapisan sekali banyaknya. Ya. Jadi kira-kira seperti itu terkait dengan judul yang dibawakan terkait dengan penerapan firewall pada bank. Ya. Mungkin kalau bank memang terkait entitasnya nasabah, transaksi keuangan, transaksi database yang begitu besar dan lain sebagainya. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa dicukupkan saja. Silakan ditutup untuk presentasinya. Tutup nih. Ya baik. Mungkin cuma segini yang bisa kami presentasikan.
Apabila ada salah kata kami juga mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduknya bisa sesuai masing-masing lagi. Ayo. Ini siapa mainnya? Ya, silakan duduk kembali ke tempat masing-masing. Ya, selanjutnya karena memang sekarang jam terakhir dan pulang, silakan bisa dibereskan untuk alat tulisnya kembali. Buku paketnya bisa dijadikan satu terlebih dahulu di depan dan alat tulisnya silakan dibereskan. Ya, taruh di depan saja. Pakai sekarang. Ya, nggak ada suara. Ya, bisa duduknya rapi kembali. Ya, dengarkan semuanya. Ya, sebelum menutup pembelajaran, Bapak akan menyimpulkan terlebih dahulu terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini dan apa yang sudah kita pelajari hari ini juga. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang apa itu firewall dan penerapan firewall pada jaringan komputer, kemudian terkait dengan implementasi firewall pada perusahaan atau instansi ya. Dan tadi sudah disampaikan, sudah dipresentasikan dengan baik oleh kelompok 1, oleh kelompok Yanisa, dan harapannya nanti di pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan materi yang selanjutnya mungkin terkait dengan firewall pada VoIP dan terkait dengan konfigurasi firewallnya juga. Itu yang akan kita pelajari di pertemuan yang selanjutnya. Oke, mungkin tadi kelompok yang maju sudah cukup bagus, tapi ada hal yang perlu diperbaiki ke depannya dan bisa diambil terkait dengan hal yang positif oleh kelompok lainnya yang nanti kemungkinan akan maju di pertemuan yang selanjutnya. Oke, untuk sekarang bisa rapi duduknya, sudah dibereskan alat tulisnya? Ya, kalau sudah silakan dipimpin doanya untuk mengakhiri proses pembelajaran dan untuk mengakhiri pembelajaran sebelum pulang. Silakan Ali. Ya, untuk mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai.